Shalom, selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan bagi saya pada siang hari ini. Saya atas nama Denny Dormanggi, NIM 170308003, kelas A, regular sore, semester 7, jurusan Sosiologi. Baik, di kesempatan pada siang hari ini saya kembali menyampaikan hasil analisis saya yang saya sudah pelajari pada buku yang kedua, dan penyampaian saya pada siang hari ini yaitu mengenai pemikiran sosiologi kontemporer, di mana kita ketahui bahwa sosiologi kontemporer adalah perseratan disipliner yang diantisipasi khususnya dalam teori sosiologi kontemporer seringkali memerlukan penyelidikan atas ide-ide tentang pria dan pada tingkat yang lebih rendah yaitu wanita, yang dimana menulis tentang dunia yang jauh dari pengalaman sosial. Namun dalam mengembangkan pemahaman yang kuat tentang teori sosiologi kontemporer, singkatnya bisa menjadi persyaratan yang sangat menentang dan terkadang membuat frustasi mahasiswa yang akan memulai studi sosiologi kontemporer, di mana teori mungkin akrab dengan sejarah teori sosial secara umum. Dan teori sosiologi khususnya para ahli berpendapat yaitu Karl Marx, Immanuel Durkheim, dan Max Weber, di mana masyarakat akan memiliki pemahaman tentang pentingnya revolusi industri dan Prancis memberikan pencerahan sains dan sama nalar, apa yang menghubungkan teori kontemporer dengan sejarah panjangnya pemikiran sosial mencakup Socrates hingga Weber dan seterusnya adalah minat bersama dalam pemahaman dan menjelaskan karakteristik dan ciri kehidupan kelompok manusia, di mana teori sosiologis terletak pada perhatian untuk memahami hubungan antara individu dan masyarakat, pentingnya perubahan sosial dan cara-cara yang digunakan orang datang untuk melihat, bertindak, dan ada di dunia sehari-hari. Sosiologis teori selalu berfokus pada bagaimana dunia sosial dapat diketahui atau dijelaskan dan dirancang dengan tujuan untuk kehidupan kolektif manusia, meskipun kontribusinya historis dan kontemporer untuk teori sosiologis terkadang sangat sulit untuk dipahami. Pemikiran sosiologis kontemporer menurut antropolog terkenal Claude Lévi-Strauss pada tahun 1962 berpendapat bahwa budaya mitos dan simbol adalah budaya secara intern atau secara alami lebih baik dari yang lain. Budaya atau mitos menjadi lebih baik sering berjalannya waktu, sebaliknya dia mempertahankan mereka baik untuk dipikirkan, artinya mereka kaya untuk dipikirkan dan mereka membantu kita untuk berpikir tentang dunia sosial dengan berbagai cara, yaitu pada tahun 1948 antropolog Kanada Sandley menerapkan argumen ini pada teori sosial budaya dengan alasannya yang satu, yaitu teori tidak secara intern lebih baik dari teori-teori lain, dan bahwa dalam studi tentang teori budaya sejumlah konsep dan ide terus didaur. Teori dalam pemikiran sosiologi kontemporer terintegrasi dengan ide-ide pemikiran Eropa dan Amerika yang berpengaruh, mendemonstrasikan kontribusi signifikan yang dibuat oleh ilmuwan sosial Kanada di debat internasional. Tentunya tidak semua tema atau teori utama ada di zaman sekarang dalam teori sosiologis yang dapat disajikan, namun pemikiran sosiologis kontemporer bahwa fungsionalisme atau struktural bukan hanya pendekatan khusus terhadap disiplin. Itu menurutnya model sosiologis berakhirnya Perang Dunia Kedua bahwa serta pandangan masa depan yang optimis di sebagian besar negara kapitalis industri selama tahun 1950, produksi industri intensif, peluang pasar tenaga kerja diperluas dan kondisi kemakmuran relatif diatur masuk. Intensifikasi hubungan produktif dikombinasikan dengan sosial
atau progresif reformasi di berbagai bidang seperti perawatan kesehatan dan perawatan anak atau asuransi, pengangguran, jaminan kesehatan, dan jaminan hari tua. Namun dalam pemikiran sosiologis kontemporer, tempat menggunakan perangkat analitik dari paradigma teoritis paradigma tidak hanya membantu mengembangkan disiplin dengan cara yang mantap dan teratur, tetapi juga memfasilitasi keringkasan, presisi, dan objektivitas, sedangkan fungsionalisme, yaitu person, adalah berkaitan dengan integrasi fungsional sistem. Maka Merton terinspirasi oleh minat antropolog sosial tentang bagaimana sistem sosial berfungsi sebagai kumpulan bagian komponen. Dalam sistem sosial terdapat dua aspek dari keterkaitan timbal balik satu sama lain. Pertama, sistem sosial tidak bisa begitu terstruktur sehingga menjadi radikal, tidak sesuai dengan kondisi berfungsinya aktor individu, komponennya sebagai organisme biologis dan sebagai kepribadian atau integrasi yang relatif stabil dari sistem budaya. Kedua, pada gilirannya sistem sosial di kedua sisi bergantung persyaratan atau dukungan dari masing-masing sistem lain. Psikologi kepribadian seperti yang telah kita lihat menjadi sangat berorientasi pada sistem rasional aktor, yaitu orientasinya ke objek struktur. Kepribadian aktor individu memiliki dimensi konformitas, yaitu ketersaingan dalam arti disposisi untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang lain atau diasingkan dari mereka. Saat ini harapan yang relevan adalah yang relatif terhadap penemuan kewajiban peran ini, di mana kesesuaian, keseimbangan, atau ketersaingan secara umum atau dalam konteks peran tertentu menjadi fokus utama dari artikulasi sistem motivasi kepribadian dengan struktur sistem sosial, di mana sistem sosial hanyalah salah satu dari tiga aspek penataan dari sistem aksi sosial yang sepenuhnya konkret. Dua lainnya adalah kepribadian sistem aktor individu dan sistem budaya yang dibangun di dalamnya. Tindakan masing-masing dari ketiganya harus dianggap sebagai fokus independen dari pengorganisasian elemen-elemen sistem aksi, dalam arti tidak ada salah satunya secara teoritis dapat direduksi menjadi suku-suku salah satu atau kombinasi dari dua lainnya. Masing-masing sangat diperlukan untuk dua lainnya. Dalam arti tanpa kepribadian dan budaya tidak akan ada sistem sosial, dan seterusnya. Hubungan interaktif dianalisis dalam hal status dan peran terjadi seperti yang kita miliki terlihat di sistem sosial saat ini. Jika sistem seperti itu merupakan tatanan yang gigih atau untuk dijalani, proses perubahan, perkembangan yang teratur, persyaratan fungsional tentu harus bertemu atau berdiskusi singkat tentang persyaratan fungsional ini dilakukan yang lebih luas dari poin-poin referensi menganalisis struktur sistem sosial. Masalah persyaratan fungsional adalah masalah yang berubah-ubah karena berbagai tingkat yang berbeda yang dapat didekati. Apa yang kami usulkan di sini adalah memulai pada tingkat yang paling umum, dan karena itu formal dari teori aksi, dan lanjutan dengan memperkenalkan spesifikasi selangkah demi selangkah dilihat dari perspektif salah satu integrasi tindakan seperti itu. Dalam sistem sosial terdapat dua aspek dari keterkaitan timbal balik ini satu sama lain. Pertama, sistem sosial tidak bisa begitu terstruktur sehingga menjadi radikal, tidak sesuai dengan kondisi berfungsinya aktor individu, komponennya sebagai organisme biologis dan sebagai kepribadian atau integrasi yang relatif stabil dari sistem budaya. Kedua, pada gilirnya sistem sosial di kedua sisi bergantung persyaratan dukungan dari masing-masing sistem lain. Unsur-unsur dari kelas persyaratan fungsional ini dapat dikatakan sebagai permulaan.
Persyaratan biologis kehidupan individu seperti nutrisi dan keamanan fisik, persyaratan motivasi yang memadai pada gilirannya membagi lagi menjadi dua pokok aspek, negatif dan positif. Negatifnya adalah minimal kontrol atas perilaku yang berpotensi mengganggu. Ini berarti tindakan yang mengganggu tindakan tersebut orang lain dalam peran mereka dalam sistem sosial. Masalah persyaratan fungsional adalah masalah yang berubah-ubah karena berbagai tingkat yang berbeda yang dapat didekati. Apa yang kami usulkan ini disinilah mulai pada tingkat yang paling umum, dan karena itu formal dari teori aksi dan lanjutan dengan memperkenalkan spesifikasi selangkah demi selangkah dilihat dari perspektif salah satu integrasi tindakan seperti itu. Dalam sistem sosial terdapat dua aspek dari keterkaitan timbal balik ini satu sama lain. Pertama, sistem sosial tidak bisa begitu terstruktur sehingga menjadi radikal, tidak sesuai dengan kondisi berfungsinya aktor individu, komponen sebagai organisme biologis dan sebagai kepribadian. Sekian dan terima kasih.